Buka bersama saya di kitab Matius pasal yang ke-6 ayat pertama mulai. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kekristenan itu bukan penampilan fisik atau rutinitas agamawi atau praktek beragama. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, terutama di tempat tersembunyi. Banyak orang berpenampilan kelihatannya agamawi, terlihat rohani di depan orang, terlihatan baik di depan orang, melakukan aktivitas agama apapun juga di hadapan orang. Tapi pada nyatanya, pada prakteknya tidak mencerminkan bahwa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang terutama dan penting itu, kita melakukan aktivitas agama kita itu bukan sebagai rutinitas. Kita kenal Tuhan itu karena kita mencintai Dia dan kita merindukan Dia. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ketika seseorang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan, mereka berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan dia melakukan kehidupan praktek hidup firman setiap harinya berjalan bersama Tuhan. Tentunya yang dicari, tentunya yang difokuskan bukan hal yang lahiriah. Saya percaya kalau orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi orang Kristen real dan sejati itu bukan pinter ngomong saja, bukan pinter bahas firman Tuhan, bukan pinter berdebat Alkitab, ayat Alkitab diperdebatkan, digegerin, ribut, segala macam. Karena setiap orang memiliki pemikiran, pemahaman firman yang berbeda-beda. Nggak perlu diributkan, nggak perlu digegerin. Percaya apa saja, percaya saja apa yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu pelajarin. Selama itu kebenaran, nanti kebenaran itu akan disempurnakan semakin hari semakin memerdekakan. Kuncinya kalau kita belajar firman yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Kalau kita belajar firman, kelakuan kita semakin kacau dan ngawur, artinya ada yang salah. Ada yang salah dengan cara kita belajar firman. Nah, kita ini bukan tipe orang yang ibadahnya secara lahiriah. Karena ibadah yang lahiriah, yang kelihatannya rohani, supaya dilihat orang, oh dia rajin ya, oh dia takut akan Tuhan. Percuma, dia akan mendapat pujian dari manusia. Di hadapan Tuhan dia nggak perlu upah apa-apa loh. Justru kita ini harus melakukan hal yang tersembunyi bersama Tuhan. Berdoa itu tidak harus di tempat umum. Kita bisa berdoa di tempat umum kalau kita sudah biasa berdoa di tempat yang tersembunyi. Kalau kita ini lakukan hal-hal yang tersembunyi di hadapan orang lain, tapi kita terbuka tentunya di hadapan Tuhan, kita udah terbiasa melakukan hal di depan umum. Kalau kita ini udah terbiasa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di tempat-tempat tersembunyi, suatu hari Tuhan pasti promosi kok. Apa yang kita lakukan, ketulusan, kebaikan, kemurnian hati, hubungan pribadi dengan Tuhan di tempat tersembunyi, di kamar doa kita. Suatu hari segala sesuatu yang kita lakukan karena ketulusan, kebaikan, kemurah, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan yang tersembunyi, suatu hari akan di-broadcast di depan umum. Artinya Tuhan akan adakan promosi dan peninggian. Kalau kita ini memiliki kemurnian hati. Karena ibadahnya orang Kristen itu bukan ibadah lahiriah. Banyak orang beribadah lahiriah. Kelakuannya tidak mencerminkan bahwa dia itu memiliki agama. Bukan menyembah Tuhan, malah setan yang disembah. Manifestasinya kan ketahuan. Orang itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan atau menyembah setan itu kan terlihat dari manifestasi. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan. Kan manifestasinya terlihat sekali. Tidak mungkin orang yang menyembah Tuhan, kelakuannya tambah jahat. Orang yang menyembah Tuhan, semakin hari semakin suka keributan, suka gegeran, suka melakukan hal yang kotor, hal najis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau seseorang itu semakin hari semakin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari, yang di dalam pasti diubah manifestasinya. Dari apa yang keluar dari mulutnya, perkataan dan perbuatan pun akan berubah. Saya yakin itu. Percuma orang rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin beragama, tapi kelakuannya jahat, mulutnya jahat, pikirannya jahat, hatinya jahat.
negatif, kotor, najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti ada yang salah dengan cara beragamanya. Jangan-jangan bukan Tuhan yang disembah, malah setan atau diri sendiri yang disembah. Amin. Di ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau merencanakan hal itu seperti dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah, ini kayak begini, hari ini sedang terjadi loh. Kalau bikin acara bakti sosial atau memberi atau menabur, orang pengen selfie-selfie dipajang-pajang, buat apa? Alkitab ngomong seperti ini, jika jadi apabila engkau memberi sedekah, memberi untuk orang yang miskin, memberi orang yang kekurangan, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah ibadat nih. Orang-orang munafik di rumah ibadat nih atau di lorong-lorong ini, mereka dipuji orang untuk memberinya ini. Percuma. Kalau kita beri, diam-diam saja. Karena kita memberi itu hubungan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita memberi dan kita pajang, kita di sosmed, gua ada memberi, bahkan dibikin videonya, diupload di YouTube atau segala macam. Karena pingin dipuji orang. Kalau udah dapat pujian dari orang, ya dari Tuhan, ya tentu nggak dapat pujian apa-apa. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Orang yang memberi, ini dalam gereja harus bertobat dalam ini, karena beberapa kali gereja melakukan bakti sosial supaya kelihatan dipuji jemaatnya, bahwa persembahannya sudah disalurkan ke jemaatnya. Yang diberi beras 5 kilo dan Indomie 5 biji, minyak goreng dan sosis segala macam. Setelah diberi, diposting foto dengan orang yang diberkatinya, baru di-upload di media sosial. Ya buat apa? Alkitab ngomong loh, itu pekerjaannya orang-orang munafik loh. Supaya apa? Dipuji orang, supaya dilihat orang. Kalau udah begitu, udah pasti dapat pujian orang, udah dapat upahnya. Di mata Allah yang pasti nggak dapat upah, karena dapat pujian dari manusia. Kita ini sebagai orang percaya, Alkitab kan ngomong, kalau kamu memberi tangan kiri, tangan kananmu jangan sampai ketahu. Artinya apa? Kalau beri itu urusan kita dengan Tuhan. Nggak usah diposting-posting bahwa kelihatan kamu itu murah hati, baik hati, peduli dengan orang-orang miskin. Nggak perlu seperti itu. Waktu kita memberi, menabur, nggak usah digembar-gemborkan, itu urusan dengan Tuhan. Kalau kamu gembar-gemborkan, kamu dapat pujian, dapat pengagungan, kamu udah dapat upahmu. Dari surga kamu nggak dapat apa-apa. Karena ayat 3-nya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu dan apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Kalau kita ini memberi, tidak usah diposting. Mungkin ada beberapa orang mulai tersinggung, mulai tertuduh. Bagus, tidak usah diposting. Kalau kita memberi kepada orang lain, diposting, difoto, tujuannya apa? Bukannya untuk dapat pujian dari orang lain. Kita ini melakukan segala sesuatu untuk siapa sih? Untuk dipuji orang lain, untuk diakuin orang lain, atau untuk menyenangkan Tuhan? Kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini event gereja pun hari ini juga melakukan nih. Kalau kita kerjakan hanya untuk dapat pujian dari jemaat, ini loh, aku sudah uang persembahanmu udah dikasih di jemaat ini bikin laporan nih. Supaya jemaatnya nggak menuduh gembalanya bahwa uang persembahannya ditilep, akhirnya di situ. Alkitab kan nyatat begini. Kalau kamu beri. Nggak usah dipoto. Nggak diposting supaya dapat pujian. Kalau kita memberinya itu dapat pujian. Pengakuan dari orang itu untuk apa? Bukan kita masih kedagingan. Bukan kita menjadi orang yang munafik. Yang kita senangan adalah manusia, bukan Tuhan. Memang betul kita harus memberikan laporan ke jemaat. Kita harus memberikan pertanggungjawaban dari semua persembahan kita. Tapi kan nggak perlu diposting-posting seperti itu. Berapa banyak gereja sudah lakukan seperti itu. Dari kita pun secara pribadi banyak orang melakukan seperti itu. Kita hanya ingin mencari pujian manusia kok. Buat apa? Kita ini hari ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Mau dipuji, nggak dipuji, mau dihargai, nggak dihargai, lakukan untuk Tuhan. Bertahun-tahun sebelum setelah saya bertobat, saya lakukan ini. Orang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu saya dengan Tuhan. Saya berdoa, nyembah Tuhan berjam-jam.
berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelum saya terjun ke pelayanan. Orang nggak akan tahu apa yang saya kerjakan. Nggak ada dapat pujian, pengakuan. Siapa? Orang saya dari kampung, orang nggak terkenal. Orang nggak diperhitungkan oleh siapa-siapa. Saya lakukan setia sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan masih angkat saya, pakai mulut saya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya harus lakukan setia, sekalipun orang nggak lihat. Saya melayani 1-2 orang dengan setia, sekalipun orang lain nggak perhatikan, nggak hargain. Saya lakukan dahulu, bertahun-tahun. Orang nggak perhitungkan. Sampai suatu hari saya pelayanan dan orang kenal saya, tahu saya. Sampai even hari ini Bapak Ibu dengar khotbah saya dan diberkatin. Itu karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia, bukan karena sayanya yang hebat dan jago. Buat apa kita tampil di depan umum biar kelihatan hebat dan jago untuk dapat pujian orang? Buat apa? Tidak akan ada upahnya nanti di surga. Kita harus bertobat dari hal seperti ini. Kita ini orang Kristen harus memiliki hati yang murni. Hati yang murni melakukan segala sesuatu itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kepuasan batin. Bahkan banyak pendeta melayani untuk kepuasan batin, supaya dikenal orang, supaya dihebat, dipuji orang, supaya bagus ya khotbahnya, bagus ya cara penyampaian firman-Nya. Akhirnya orang tepuk tangan dan orang puji dia. Buat apa? Kita ini hamba Tuhan akan bertanggung jawab dengan Tuhan suatu hari di hadapan Tuhan. Dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang ucapkan. Hamba Tuhannya dulu harus murni hatinya. Kalau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Saya ini belajar sampai hari ini untuk mematikan keinginan saya untuk fokus pada diri sendiri loh. Karena hamba Tuhan, kalau udah dapat pujian dari orang itu lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Akhirnya apa? Fokusnya bukan pada Tuhan. Bagaimana kalau hamba Tuhan itu fokusnya bukan pada Tuhan? Kira-kira jemaatnya dapat apa? Jemaat pun kalau fokus yang dikerjakan hanya untuk dapat pujian dari orang, motivasimu apa? Kita itu harus memiliki motivasi hati yang murni. Kalau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau melakukan segala sesuatu Tuhan diuntungkan, dipuji, diagungkan apa tidak. Itu yang penting. Itu yang membuat hati kita itu harusnya mengerjakan segala sesuatu itu memiliki patokannya seperti itu, supaya kita itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita orang Kristen bukan melakukan aktivitas agamawi untuk dilihat orang, dipuji orang, dapat pengakuan orang. Karena hubungan pribadi kita itu pribadi dengan Tuhan. Percuma di muka umum kelihatan rohani. Berapa banyak orang yang kemarin di TV itu, dia itu saya lihat baik, sopan, halus, nggak taunya teroris. Kelakuannya horor. Berapa banyak kita nonton di televisi, saya kenal dia orangnya baik, orangnya ramah, orangnya lembut, rajin beribadah, nggak taunya membunuh. Bukankah itu penampilan yang palsu? Kita orang Kristen tidak boleh memiliki penampilan yang palsu. Rajin beribadah, mulutnya jahat. Rajin nyembah Tuhan, tapi mulutnya maki-maki orang. Rajin ke gereja, kasih persembahan, kasih persepuluhan. Tapi masih benci, tidak bisa mengampuni. Buat apa? Yang di dalam ini yang penting. Yang orang lain tidak lihat itu yang penting di hadapan Tuhan. Tulus nggak kita mengerjakannya? Kita melakukan segala sesuatu tulus dan murni apa enggak di hadapan Tuhan? Jangan-jangan hanya untuk dilihat, dipuji orang. Melakukan ibadah untuk dipuji orang. Memberi untuk dipuji orang. Ujungnya apa? Percuma dan sia-sia belaka. Ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Kalau doa pun tidak boleh doa seperti orang munafik. Orang munafik itu seperti apa sih? Melakukan segala sesuatu untuk nipu orang lain dan nipu diri sendiri. Bahkan Tuhan pun sering ditipu dengan sikap dan kelakuannya. Munafik sekali. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Lakukan ibadah, lakukan berdoa di tempat umum supaya orang lihat. Kan ini banyak nih terjadi nih hari ini. Aku berkata kepada sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita melakukan di tempat umum untuk dipuji orang, diakuin orang, dapat tepuk tangan, dapat pengakuan orang, kamu udah dapat upahmu. Dan di surga kamu nggak dapat apa-apa. Yang kita kejar itu adalah suatu hari kita berkenan di hadapan Tuhan, kita mendapatkan upah masing-masing di hadapan Tuhan. Bukan mendapat pengakuan orang lain. Bapak Ibu, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk hanya sekedar untuk mengejar pengakuan orang lain, artinya engkau belum pulih total di hadapan Tuhan loh. Jiwamu belum pulih.
Engkau perlu dikonselingin dan pelayani pelepasan kalau perlu. Jiwamu tuh perlu dipulihkan total. Karena apa? Fokusnya pada diri sendiri. Supaya orang lain akui, semua orang lain puja, semua orang lain hormati. Buat apa? Kalau pusatnya pada diri sendiri. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus berpusat pada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan diuntungkan nggak? Tuhan disenangkan nggak? Tuhan bahagia nggak dengan apa yang kita kerjakan dan lakukan? Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kita sendiri, tujuan kita sendiri, dan segala satu fokusnya pada diri sendiri, ujungnya kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang kita kejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Ini orang-orang munafik, doa di depan umum, doa di jalan-jalan raya, di tikungan melakukan ibadah, seakan kelihatan mereka khusyuk. Padahal mereka menipu Tuhan, menipu diri sendiri, menipu orang lain. Dan sebatinya sebenarnya jahat dan dekil saja. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau doa dulu di kamarmu, kunci pintumu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kan saya bilang, apa yang kita lakukan, hal tersembunyi dan benar di hadapan Tuhan dengan kesetiaan, suatu hari Tuhan akan promosi di depan umum. Bertahun-tahun itu saya melayanin orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin, orang yang hancur, keluarganya berantakan. 1-2 orang saya layani dengan setia. Di suatu hari saya dipercayakan lebih besar lagi. Dan saya tidak pernah komplain. Karena saya setia dengan apa yang Tuhan percayakan dengan saya. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa dengar firman apa yang saya sampaikan. Sekalipun firmannya keras. Dan seringkali firman ini menyinggung perasaan. Bagus kalau tersinggung. Kalau tersinggung gak mau dengerin ya pindah aja. Gak usah dengerin kan beres. Tapi selama Bapak Ibu hatinya tersinggung itu bagus. Hati nuranimu tuh masih hidup. Orang yang saya dengar khotbah saya sendiri aja seringkali tersinggung. Daging saya perlu dimatikan berarti. Puji Tuhan itu. Kalau kita nih setia, melakukan segala sesuatu dari hal kecil setia. Kita lakukan setia di hadapan Tuhan, setia. Orang gak hargain. Bapak Ibu memberi persembahan besar di gereja gak dihargain. Persembahan kecil, setia saja. Melayani orang dengan setia, nggak dihormatin, nggak dihargain. Saya udah alami semuanya seperti itu. Malah difitnah. Melayani orang lain dengan tulus, bukan hanya dengan tenaga saja, bahkan uang pun dikeluarin. Masih difitnah, masih tuduh, setia saja. Kita sudah melayani pemimpin kita nggak terima. Bahkan dulu saya difitnah sama pemimpin saya, diadu domba ke jemaat. Ya, horor juga waktu itu. Tapi saya setia. Selama saya ini benar, saya berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau yang saya lakukan itu salah, ya saya perlu bertobat. Orang saya melakukan benar di fitnah, dituduh kok. Saya lakukan dengan setia, dan ujungnya apa? Ada pembelaan Tuhan, ada peninggian Tuhan. Tidak usah komplain, tidak usah menggerutu. Karena yang pelayanan itu, tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk orang. Menyenangkan orang. Tujuan dari sebuah pelayanan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ini belajar menyenangkan hati Tuhan, kita coba belajar memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita melayani dengan tulus, dengan kemurnian. Bukan karena ada embel-embelnya, ada uangnya, ada upahnya di belakangnya. Bertobat kalau melayani untuk upah. Puji Tuhan, saya bertahun-tahun melayani tanpa dibayar, tanpa digaji, tanpa diupahin. Dan terbukti Tuhan piara sampai hari more than enough, lebih dari cukup. Tidak usah pusing. Apalagi yang pelayanan hanya untuk upah, untuk duit nih, bertobat kan. Kalau kamu melayani Tuhan, Tuhan akan biayain kamu, Tuhan cukupin kamu. Apalagi yang namanya hamba Tuhan, miliknya Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan yang gaji, Tuhan yang cukup itu ngurusin, nggak usah pusing dengan nanti saya dikasih persembahan berapa, saya dapat duit berapa, saya dapat untung apa. Nggak usah mikirin seperti itu, nggak usah mikirin untung dan ruginya. Lakukan dengan setia. Selama kita melayani dengan Tuhan, dengan tulus dan murni, Tuhan akan cukupi semua kebutuhanmu. Tidak mungkin Tuhan tuh biarkan kamu keleleran, melarat, ngemis, menderita, nggak makan berhari-hari. Tidak mungkin.
Nyatanya saya hidupin, saya kenal Tuhan, saya layani, dan terbukti sampai hari ini Tuhan cukupi. More than enough. Lebih dari cukup. Bahkan bisa memberi orang lain. Itu bukti Tuhan saya. Itu bukti pelayanan saya ini bukan untuk ngemis. Minta persembahan pada orang lain. Untuk dikagumi orang, untuk dipuji orang, buat apa? Nggak usah muji saya. Kalau kamu dengar firman saya tersinggung, bagus itu. Daripada muji, mendingan kamu tersinggung dengan khotbah saya bertobat. Itu jauh lebih baik. Amin. Kelihatannya dengar khotbah nggak enak. Buat jiwamu nggak enak. Karena jiwa ini perlu disalibkan setiap hari. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau ini nggak cocok dengan sepikir sejalan dengan Tuhan. Perlu disalibkan supaya kita ini berjalan sekehendak Tuhan, semau Tuhan. Menjadi orang Kristen yang berbobot, bernilai. Memiliki dampak dan otoritas. Bukan Kristen rata-rata. Kelihatannya aja agamawi, dalamnya bobrok dan rusak. Kelihatan luarnya beribadah, tapi dalamnya bobrok, remuk, hancur. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berdoanya sukanya di tempat umum, pelayanannya. Apalagi yang pelayanan ini, berdoanya 5 menit sebelum ke mimbar pelayanan. Hari-hari biasa berdoa terus minta diurapi. Kamu pikir apaan? Mainan pelayanan. Saya ini hamba Tuhan, sebelum pelayanan, saya berendam dalam doa puasa itu bertahun-tahun. Saya lakukan itu. Orang tidak lihat, orang saya nggak tahu saya ujung pelayanan saya apa. Tapi saya mau awali, sebelum pelayanan saya terjun ke dalam pelayanan, saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya meski kenal Tuhan, yang saya layani itu siapa dulu. Kalau terjadi apa-apa suatu hari saya kenal Tuhan dan saya nggak perlu khawatir dengan apa yang terjadi sampai hari ini. Bayangin orang pengen di pelayanan diurapi, powerful. Khotbahnya menjamah ribuan orang, menjamah banyak orang. Worship leader diurapi, lagu-lagu ini penyembahan. Tapi berdoanya 5 menit sebelum dia naik ke mimbar dan pengen diurapin Tuhan. Kamu pikir ini dagelan atau apa? Malah ini Tuhan itu nggak seremeh itu. Perlu keseriusan, perlu ketekunan. Perlu kesungguhan hati dan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Karena tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kalau ngomong tentang menyenangkan Tuhan, standarnya Tuhan itu tinggi sekali. Bukan standar seperti standar kita, seperti standar orang dunia. Standarnya Tuhan itu tinggi sekali. Dan dimulai harus dengan kemurnian hati. Amin. Ayat yang ke-7 lagi pula, dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele, doanya bulat-bulat nggak jelas nih, bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa yang dikabulkan. Doanya bulat nggak jelas. Doanya di muka umum, doanya kelamaan. Berapa banyak orang mau doa makan aja sampai ke padang gurun, ke Ethiopia, ke orang-orang melarat. Doa makan, ucap syukur, makan, beres. Kalau doain orang miskin mereka nggak perlu didoain mereka. Punya uang kamu tabur buat mereka, kelar kok. Mau doa makan yang doain orang miskin, yatim piatu, yang belum makan, gelandangan, buat apa didoain? Ucapin syukur atas makanan dan minuman yang sedia kamu makan. Untuk orang miskin itu, ambil uang di ATM-mu, beli beras, beli makanan, bagi kepada mereka. Ada kelar. Nggak perlu doa lagi. Itu perlu praktek. Amin. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Baru Tuhan ajarin doa Bapa kami. Ini penting sekali. Jadi kekristenan kita, ini doa Bapa kami saya sudah pernah ajar itu, Bapak Ibu bisa dengar di YouTube itu. Penting sekali bahwa kekristenan itu bukan sekedar rutinitas agama seperti agama-agama yang lain. Agama lain, hari yang lain beribadah ke tempat ibadahnya. Terus orang Kristen mau ikut-ikutan, bukan seperti itu. Kekristenan itu praktek hidup setiap hari. Firman Tuhan, kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang dibikin oleh manusia. Bukan ide manusia, ide kerajaan Allah ini. Bukan ibadah yang munafik yang dilihat orang, ibadah di jalan-jalan, nutup jalan raya, dilakukan supaya orang lihat, dia rajin, tapi kelakuannya jahat buat apa? Kekristenan berbicara kehidupan yang real, menyenangkan Tuhan, bukan manipulasi. Menipu Tuhan, menipu orang lain, dan menipu diri sendiri.
dalamnya rusak, dalamnya hancur, dalamnya bobrok, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Ujung dari semuanya harus Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus disenangkan apa tidak? Tuhan Yesus disukakan enggak? Tuhan Yesus itu bahagia enggak ngelihat kita? Kalau Tuhan tidak bahagia ngelihat sikap, perbuatan, kelakuan kita, kita perlu bertobat hari ini. Balik kembali kepada Tuhan. Perlakuanmu, sikapmu, cara hidupmu harus berubah, balik kepada Tuhan. Selama Bapak Ibu dengar firman Tuhan ini, artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah, balik kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah 100% oke, jalan terus bersama Tuhan. Kalau masih ada kekurangan, bertobat, balik kepada Tuhan. Supaya hati kita ini murni didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, suatu hari kita menghadap Tuhan, Tuhan dapatin kita menjadi hamba yang berkenan dan hamba yang setia. Amin. Masih ada kesempatan. Tuhan harus bahagia melihat kita. Tuhan harus bahagia melihat sikap, perbuatan, kelakuan kita. Karena Dia senang sekali dengan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Jangan didapatin kita malah membuat Tuhan jengkel, muak. Ternyata sikap dan kelakuan kita tidak mencerminkan kehidupan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu semuanya mendengarkan firman Tuhan ini, semakin hari semakin berjalan dalam kemenangan, kekudusan, sukacita, anugerah, kemurahan, menyenangkan Tuhan setiap hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ujungnya dari segala sesuatu, kalau kita dipulihkan total, hati kita pulih untuk Tuhan, pikiran, perbuatan, kemauan kita pusatnya untuk Tuhan, hidup itu akan memiliki dampak yang besar. Setan itu akan gemetar ketika dengar kamu. Dengar namamu dari jauh aja, setan itu gemetar. Karena apa? Ini orang ini nurut sama Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Perkataan membeli bobot dan kuasa, otoritas. Karena apa yang di hati, manifestasi di perbuatan keluar. Tidak menjadi orang munafik, tapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang percayakan otoritas dari tempat tinggi untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, menjadi manifestasi kepanjangan tangan Tuhan, manifestasi kepanjangan lidah Allah, menyampaikan kebenaran, dan tentunya Tuhan yang disenangkan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. God bless you.